Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dengan Ibu Tiara Primadani Putri. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dan setelah itu kalian mengambil buku dan penanya untuk mencatat materi yang sudah saya sampaikan. Nah, kali ini kita akan belajar IPS kelas 7 bab 1 manusia, tempat dan lingkungan. Ya, subbabnya yaitu mengenai kondisi alam Indonesia. Nah, kita akan membahas mengenai kondisi alam Indonesia. Nah, keadaan fisik wilayah. Keadaan fisik wilayah ini ada kondisi geologi Indonesia. Jadi, letak geologis Indonesia adalah letak wilayah Indonesia berdasarkan susunan bebatuan yang ada di permukaan bumi. Letak geologis Indonesia sebagai berikut. A. Indonesia dilalui oleh dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. B. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. C. Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke, kita akan membahas mengenai gempa tektonik, gempa vulkanik, dan tsunami. Apa sih gempa tektonik? Nah, gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan karena terjadinya aktivitas magma yang menyebabkan erupsi gunung berapi. Dan tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Oke, lanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Oke. C. Kondisi iklim Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Gambaran tentang ketiga jenis iklim tersebut adalah 1. Iklim musim. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Yang kedua, iklim tropis. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. 3. Iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Kita akan membahas mengenai flora dan fauna. Ya, kita akan bahas penyebaran flora di Indonesia dahulu. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian.
Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sumatera, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, ini perbedaan jenis-jenis Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Jenis meranti-merantian sangat banyak. Kemudian kalau di Indonesia Timur jenis meranti-merantian hanya sedikit. Nah, kalau terdapat berbagai jenis rotan. Kalau di Indonesia Timur tidak terdapat berbagai jenis rotan. Di Indonesia Barat tidak terdapat hutan kayu putih. Kalau di Indonesia Timur terdapat hutan kayu putih. Indonesia Barat jenis tumbuhan matoa itu sedikit. Indonesia Timur terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya di Papua. Indonesia Barat jenis tumbuhan sagu sedikit. Untuk di Indonesia Timur banyak terdapat tumbuhan sagu. Indonesia Barat terdapat berbagai jenis nangka. Indonesia Timur tidak terdapat jenis nangka. Nah, B. Persebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini seperti gajah, macan, tapir, badak bercula satu, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang utan, monyet, bekantan, dan lain-lain. Selain mamalia, di wilayah ini banyak pula ditemui reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang dapat ditemui diantaranya burung hantu, burung gagak, burung jalak, burung elang, burung merak, burung kutilang, dan berbagai macam unggas. Oke, kita lihat di sini ada beberapa macam-macam hewan. Yaitu ada gajah, harimau, badak, bercula satu, dan banteng. Nih, kita akan bahas mengenai fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia Tengah mencakup Sulawesi, Maluku, Timur, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet sabah, beruang, tarsius, sapi, dan banteng. Selain itu terdapat pula reptil, amfibia, dan berbagai jenis burung. Reptil yang terdapat di daerah ini diantaranya biawak, komodo, buaya, dan ular. Untuk macam-macam burungnya terdapat yaitu burung maleo, burung dewata, burung mandar, burung raja udang, burung rangkong, dan kakak tua nuri. Nah, oke, kita akan bahas mengenai fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australik tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain kanguru, beruang, walabi, landak irian, kuskus, pemanjat berkantung,
kanguru pohon, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Di samping mamalia tersebut terdapat pula reptil seperti biawak, buaya, ular, kadal. Berbagai jenis burung ditemui di wilayah ini, antara lain burung cendrawasih, burung nuri, burung raja udang, burung kasuri, dan namudur. Oke, nih kita ada gambaran untuk hewan-hewan yang ada di fauna bagian timur ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.